Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat belajar ditemani ayah bunda di rumah. Kali ini Bu An akan menyampaikan pembahasan materi kelas 2, tema 2, subtema 4, pembelajaran 6. Ini untuk anak-anak ibu yang kelas 2. Ini Bu ambil dari buku tema 2, bermain di lingkunganku anak-anak. Ini ada di halaman 219 sampai dengan 227. Baik, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Ibu mulai membahas pembelajaran 6 anak-anak. Kunjungan terakhir menuju kebun binatang. Benny bersama teman sekelasnya membeli tiket. Ia ikut antrean yang panjang. Benny ingin menunggangi gajah. Baik, Ibu lanjut ke materi Ayo Membaca anak-anak. Bacalah teks bacaan berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Judulnya adalah Menunggangi Gajah anak-anak. Di kebun binatang Ragunan, Benny ingin menunggangi gajah. Ia bersama guru dan teman lainnya membayar sewa naik gajah. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang, khususnya yang bertugas mengurus gajah. Benny berhati-hati menaiki gajah. Langkah menaiki gajah yaitu siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Gajah akan menekukkan kakinya setelah mendengarkan aba-aba dari pemandu. Pemandu pertama kali menaiki gajah. Penumpangnya akan dibantu menaiki gajah oleh pemandu lainnya. Setelah kaki gajah ditekuk, penumpang langsung menaikinya. Gajah akan berdiri setelah diberi aba-aba oleh pemandu. Caranya dengan menepuk kaki pemandu itu sendiri ke badan gajah. Gajah mengangkat kakinya tanpa merundukkan badan. Setelah berdiri, pemandu kembali menepuk kakinya dan gajah mulai berjalan. Saat berjalan akan terasa sedikit oleng, tetapi lama-kelamaan akan terbiasa. Baik anak-anak, Ibu lanjut ke materi Ayo Berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu makna kata berikut. Jika anak-anak sampai sekarang masih belajar di rumah, anak-anak bisa berdiskusi bersama ayah bunda di rumah. Ibu mulai dari kata menunggangi, maknanya adalah menaiki anak-anak. Selanjutnya, kata sewa, maknanya adalah pemakaian sesuatu dengan membayar uang. Ibu lanjutkan, kata pemandu maknanya adalah penunjuk jalan. Selanjutnya kata menekuk artinya Selanjutnya kata menekuk anak-anak, ini maknanya adalah melipat atau membongkokkan. Selanjutnya ini kata aba-aba artinya atau maknanya adalah perintah dalam baris berbaris. Ibu lanjut ke materi membuat kalimat anak-anak. Buatlah kalimat dengan menggunakan 5 kata di atas. Yang pertama adalah kata menunggangi. Contoh kalimatnya, ini Ibu hanya memberi contoh saja anak-anak. Anak-anak nanti bisa membuat contoh kalimat yang lain. Ini, Benny menunggangi gajah dengan berhati-hati. Di sini ada kata menunggangi anak-anak. Jangan lupa apabila membuat kalimat, awal kalimat di sini huruf kapital. Sekalian di sini nama orang awalnya juga huruf kapital. Akhir kalimat diberi tanda titik. Yang kedua, kata sewa. Contoh kalimatnya, untuk menaiki gajah kita harus membayar sewa. Di sini ada kata sewa. Awal kalimat huruf kapital, akhir kalimat tanda titik. Lanjut ke kalimat ketiga, ada kata pemandu. Contoh kalimatnya, pemandu membantu penumpang menaiki gajah. Di sini ada kata pemandu.
Awal kalimat huruf kapital atau huruf besar, akhir kalimat diberi tanda titik. Kalimat keempat ada kata menekuk anak-anak. Ini contoh kalimatnya, gajah bersiap dengan posisi kaki menekuk. Ada kata menekuk di sini. Awal kalimat huruf kapital, akhir kalimat diberi tanda titik. Lanjut ke kalimat kelima, ada kata aba-aba. Ini gajah berjalan menurut aba-aba pemandu. Ini contoh kalimatnya. Awal kalimat huruf kapital, akhir kalimat diberi tanda titik. Di sini ada kata aba-aba. Ibu lanjut ke materi ayo mengamati anak-anak. Amatilah gambar berikut dengan cermat. Perlu anak-anak ketahui, ini yang kita amati ini adalah perlengkapan dalam menunggang kuda anak-anak. Ibu mulai dari yang pertama, di sini ada gambar sepatu boot. Ini bentuknya seperti huruf L anak-anak. Terbuat dari bahan kulit berwarna coklat ini. Di bagian atasnya berlubang untuk tempat masuk kaki. Selanjutnya, gambar kedua di sini ada rompi anak-anak. Rompi itu seperti kaos berwarna hitam ini. Berwarna hitam seperti kaos tanpa lengan. Di sini ada pengikatnya anak-anak. Di sini di bagian sini ada pengikatnya. Ini terbuat dari kain atau kulit ini anak-anak. Ini bahannya. Selanjutnya yang ketiga adalah gambar kacamata. Ini bisa terbuat dari plastik atau kaca. Di sini ada dua tangkai. Ada tangkai ke satu, ada tangkai kedua. Bentuknya seperti dua lengkungan seperti ini. Lanjut, di sini adalah topi anak-anak. Topi untuk penunggang kuda anak-anak. Di sini berwarna hitam atau biru tua ini, biru tua atau hitam. Di sini ada tali pengikatnya di bagian bawah sini. Bentuknya adalah setengah bola anak-anak. Selanjutnya di sini ada tali pelana anak-anak. Ini terbuat dari talinya itu bisa terbuat dari kulit, bisa juga terbuat dari kain. Ini nilon anak-anak, bisa terbuat dari nilon atau kulit berwarna coklat ini. Lanjut, ini pelana, bentuknya pipi berwarna coklat ini, pelana kuda anak-anak. Selanjutnya di sini ada pijakan. Ini ada talinya, ada pitanya atau tali anak-anak. Ini terbuat dari kulit atau nilon dan di sini ada besinya. Di sini. Selanjutnya di sini ada kekang anak-anak. Ini tali yang di sini ini disebut dengan kekang. Tali ini berwarna coklat atau hitam. Ini untuk mengekang kudanya saat kita menaiki kudanya. Selanjutnya di sini ada gambar kacamata kuda anak-anak atau pelindung mata kuda. Ini agar pandangan kuda tertuju ke depan. Bentuknya seperti persegi panjang anak-anak ini. Lanjut ke materi ayo mengamati. Lakukanlah pengamatan sederhana berikut. Keragaman benda. Petunjuknya yang pertama, amatilah alat dan bahan pada gambar di atas satu persatu. Yang kedua, isilah titik-titik di bawah. Hasil pengamatan ini nanti ibu memberi 4 contoh anak-anak. Karena di soal ada 4 peta, 4 kotak, jadi ibu membuat 4 contoh. Nama bendanya di sini ibu ambil sepatu boot. Ciri-ciri bendanya berwarna coklat dan terbuat dari bahan kulit binatang yang kuat. Bentuk benda menyerupai huruf L yang berlubang di bagian atasnya. Ibu lanjut ke benda kedua anak-anak. Nama bendanya adalah rompi. Di sini gambarnya. Ciri-ciri benda berwarna hitam atau coklat dan terbuat dari kulit binatang atau kain yang kuat. Bentuk bendanya seperti kaos tanpa lengan anak-anak dan berpengikat. Ada pengikatnya di samping di sini. Lanjut. Benda ketiga, nama benda kacamata. Ciri-ciri benda ini berwarna hitam, terbuat dari bahan kaca atau plastik dan memiliki tangkai. Ada tangkai, 2 tangkai di sini. Bentuk benda berbentuk 2 lengkungan. Ada 2 lengkungan anak-anak dengan 2 tangkai. Ada 2 tangkai di sini. Ibu lanjut ke benda keempat anak-anak. Nama benda topi.
Ciri-ciri benda berwarna hitam atau biru tua dan memiliki tali pengikat, ada tali pengikatnya. Bentuk benda setengah bola. Berdasarkan pengamatan, dapat disimpulkan bahwa Ibu tadi mengambil 4 contoh anak-anak, sepatu boot, rompi, kacamata, dan topi memiliki ciri-ciri dan bentuk yang berbeda-beda. Lanjut ke materi Ayu berlatih anak-anak. Sekarang Ayu bacakan hasil pengamatanmu di depan kelas. Kalau anak-anak belum bersekolah bisa membacakan di depan ayah bunda di rumah. Apa ya manfaat mematuhi aturan naik kuda? Agar tidak jatuh saat naik kuda dan agar kuda tidak liar. Kalau akibat tidak mematuhi aturan naik kuda apa? Kuda bisa liar atau memberontak dan membahayakan keselamatan penunggang kuda. Penunggang kuda bisa jatuh. Ibu lanjut ke materi Ayu berdiskusi anak-anak. Diskusikan dengan teman sebangkumu. Kalau anak-anak belum bersekolah, ini belum masuk sekolah, bisa berdiskusi bersama ayah bunda di rumah. Yang pertama, bagaimana manfaat mematuhi aturan di tempat wisata dalam kehidupan sehari-hari? Ini manfaat kita mematuhi aturan di tempat wisata. Kegiatan wisata bisa berjalan lancar. Tidak ada gangguan anak-anak, aman. Jadi keselamatan kita terjaga dan nyaman juga. Kita merasa nyaman. Serta tempat wisata tetap terjaga kebersihan dan keindahannya. Jadi tempat wisatanya tetap bersih dan juga indah kalau kita tertib mematuhi aturan di tempat wisata. Yang kedua, bagaimana akibat perilaku yang tidak sesuai aturan di tempat wisata? Contohnya kalau kita ceroboh di tempat wisata, membuang sampah sembarangan akan berakibat kegiatan wisata tidak nyaman anak-anak. Selain itu bisa membahayakan keselamatan. Dan juga tempat wisata menjadi kotor. Ibu lanjut ke soal ketiga anak-anak. Bagaimana manfaat mematuhi aturan di rumah dalam kehidupan sehari-hari? Ini tentu anak-anak sudah mematuhi aturan dalam kehidupan sehari-hari di rumah ini. Apa manfaatnya kalau aturan di rumah dipatuhi? Kehidupan anggota keluarga aman, nyaman, dan teratur, serta lingkungan rumah tetap terjaga kebersihan dan keindahannya. Yang keempat, bagaimana akibat yang tidak sesuai dengan aturan di rumah? Akibatnya, kehidupan anggota keluarga tidak teratur dan lingkungan rumah menjadi kotor dan tidak nyaman. Suasananya menjadi tidak nyaman anak-anak. Ibu lanjut ke percakapan Udin dan Beni anak-anak. Beni, coba lihat. Di kebun binatang ada berbagai jenis hewan. Banyaknya kijang di kebun binatang 48 ekor. Kandang kijang ada 4. Setiap kandang berisi kijang yang sama banyak. Berapa banyak kijang di setiap kandang? Ini Beni menjawab. Banyak kijang di setiap kandang dapat diketahui dengan membagi bilangan 48 dengan bilangan 4, yaitu 48 dibagi 4 sama dengan 12. Jadi dapat diketahui bahwa banyak kijang di setiap kandang adalah 12 ekor. Baik, Ibu lanjut ke materi Ayu berlatih anak-anak. Perhatikan soal berikut, kerjakan dengan cermat. Berikut adalah data banyak hewan yang akan ditempatkan di kandang berbeda. Bantulah petugas kebun binatang untuk menghitung banyak hewan untuk beberapa kandang berikut. Baik, Ibu mulai dari soal nomor 1 anak-anak. Di sini 16 dibagi 8 dibagi 2. Sama dengan titik-titik dibagi titik-titik sama dengan titik-titik. Baik, di sini kita selesaikan dari depan dulu anak-anak. Caranya 16 dibagi 8. Ibu bahas di sini soal nomor 1. 16 dibagi 8.
Karena ini kita tidak diminta harus dengan pengurangan berulang, ini Ibu mengajarkan dengan cara perkalian barisan perkalian. Karena ini 16 dibagi 8, kita membuat barisan perkalian 8 anak-anak di sini. Ini Ibu garis seperti ini. Sekarang dimulai 8 kali 1 8. Ditambah 8 lagi, caranya angkat jari 8. Habis 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 di sini. 16, kita membuat barisan bilangan 8, perkalian 8 sampai bertemu 16. Di sini sudah bertemu bilangan 16. Kita hitung. 1, 2, 2. 16 dibagi 8 atau di sini 16 dibagi 8 sama dengan 2. Di sini sudah bertemu 2 anak-anak. 16 dibagi 8 sama dengan 2. Selanjutnya dibagi bilangan 2 di sini, Ibu pindah ke belakang di sini. Tinggal 2 dibagi 2 sama dengan, perlu anak-anak ingat bahwa suatu bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri hasilnya adalah 1. Jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1. Lanjut ke soal nomor 2 anak-anak. 45 dibagi 3 dibagi 5 sama dengan titik-titik dibagi titik-titik sama dengan titik-titik. Ini kita selesaikan dulu. 45 dibagi 3 dulu. Soal kedua Ibu tulis di sini. Di sini 45 ini dibagi dengan 3. Kita membuat barisan perkalian 3 anak-anak. Ini 3 di sini dimulai dari 3. Sampai bertemu 45 anak-anak, ditambah 3 6, ditambah 3 9, ditambah 3 12, ditambah 3 15, ditambah 3 lagi 18, ditambah 3 21, ditambah 3 24, ditambah 3 lagi 27, ditambah 3 lagi 30, ditambah 3 33, ditambah 3 lagi 36, ditambah 3 lagi 39, ditambah 3 lagi 42, ditambah 3 lagi 45. Sudah bertemu 45 ini anak-anak, kita lingkari. Sekarang kita lingkari. Kita hitung ada berapa? Urutan keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 anak-anak. Jadi 45 dibagi dengan 3 di sini nih sama dengan 15. Hasilnya 15 anak-anak di sini. 15. Berarti 45 dibagi 3 sama dengan 15. Selanjutnya dibagi 5 di sini, kita pindah ke belakang sini. 15 dibagi 5, Ibu tulis di sini. 15 dibagi 5. Kita membuat barisan perkalian 5 sampai bertemu 15. Di sini Ibu membuat. Kalau yang pendek mudah saja anak-anak. 5 ditambah 5, 10, ditambah 5, 15. Kita sudah bertemu bilangan 15, kita hitung. 1, 2, 3. 15 dibagi 5 sama dengan 3. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Lanjut sekarang ke soal nomor 3. 33 dibagi 11 dibagi 3. Ini kita selesaikan dulu. Sama dengan titik-titik dibagi titik-titik sama dengan titik-titik. Kita selesaikan dulu soal nomor 3 di sini anak-anak. Ini 33 dibagi dengan 11. Berarti kita membuat barisan 11 sampai bertemu 33. 11 ditambah 11 lagi dipersusun boleh 22. Ditambah 11 lagi 33. Sudah bertemu bilangan 33 di sini. Kita hitung. 1, 2, 3. 33 dibagi 11 sama dengan 3. Ini hasilnya 3 anak-anak. Dibagi 3 yang di belakang di sini, pembagi ini kita pindah di belakang sini. Kita pindah ke sini. Selanjutnya 3 dibagi 3. Suatu bilangan dibagi bilangan itu sendiri hasilnya adalah 1. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Lanjut ke soal keempat anak-anak. 42 dibagi 3 dibagi 7. Ini
42 dibagi 3 dulu. Di sini soal nomor 4 Ibu tulis di sini. 42 dibagi 3 sama dengan, kita tadi sudah membuat barisan perkalian 3. Kita tinggal mencari bilangan 42. Sudah bertemu di sini. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 di sini anak-anak. Jadi 42 dibagi 3 sama dengan 14. 42 dibagi 3 sama dengan 14. Ibu tulis di sini 42 dibagi 3 sama dengan 14. Selanjutnya dibagi 7 di sini. Ibu pindah ke belakang. Sekarang 14 dibagi 7 Ibu tulis di sini atau di sini. 14 dibagi 7. Ini sama dengan, kita membuat barisan perkalian 7 sampai bertemu 14. 7 ditambah 7, 14. Di sini 7 ditambah 7, 14. Sudah bertemu 14 anak-anak, kita hitung, kita lingkari dulu. 1, 2, urutan kedua. Berarti 14 dibagi 7 sama dengan 2. 14 dibagi 7 sama dengan 2. Lanjut sekarang. 54 dibagi 3 dibagi 6 sama dengan, nih kita selesaikan dulu. 54 dibagi 3 dulu. Di sini soal nomor 5. 54 dibagi 3 sama dengan, kita lanjutkan, tadi ada perkalian 3, kita tinggal melanjutkan di sini anak-anak. 45 ditambah 3 lagi 48. Ditambah 3 lagi 51. Ditambah 3 lagi 54. Ini anak-anak harus rajin berlatih nih. Sudah bertemu bilangan 54, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi 54 dibagi 3, 18. 54 dibagi 3, 18. Hasilnya berarti 18 anak-anak di sini. Selanjutnya dibagi 6. Kita buat lagi sekarang pembagiannya. 18 dibagi 6. Kita buat barisan perkalian 6 bertemu 18. 6 ditambah 6 12, ditambah 6 18. Sudah bertemu bilangan 18. 1, 2, 3. 18 dibagi 6 sama dengan 3. 18 dibagi 6 sama dengan 3. Lanjut soal nomor 6 anak-anak. 56 dibagi 4 dibagi 7 sama dengan titik-titik dibagi titik-titik sama dengan titik-titik. Ibu bahas di sini soal nomor 6 anak-anak. 56 dibagi 4. Ini kita membuat barisan perkalian 4 dulu anak-anak sampai bertemu 56. Di sini Ibu buatkan. 4 digaris dulu. Ini nanti sebagai pembagi. 4 kali 1 4 tambah 4 8 tambah 4 12. Tambah 4, 16. Tambah 4, 20. Tambah 4, 24. Tambah 4, 28. Tambah 4 lagi, 32. Tambah 4 lagi, 36. Tambah 4 lagi, 40. Tambah 4 lagi, 44. Tambah 4 lagi, 48. Tambah 4 lagi, 52. Tambah 4 lagi, 56. Sudah bertemu bilangan 56. Kita lingkari anak-anak. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sudah bertemu jawabannya 56 dibagi 4. Di sini dibagi 4 sama dengan 14. Hasilnya 14. Kita pindah di sini anak-anak. Ini tadi kita dulukan, kita selesaikan dulu. Hasilnya adalah 14 dibagi 7. Kita pindah ke belakang di sini. Selanjutnya 14 dibagi 7 ini. Kita buat barisan perkalian 7 sampai bertemu 14. 7 ditambah 7 lagi 14. Sudah bertemu urutan 1, 2. Berarti 14 dibagi 7 sama dengan 2. 14 dibagi 7 sama dengan 2. Lanjut sekarang soal nomor 7. Ibu tulis di sini atau di sini. Soal nomor 7. 40
dibagi 4 dibagi 5. Ini kita dulukan di sini. Nih, 40 dibagi 4. Ini sama dengan di sini perkalian 4-nya sudah kita buat barisannya, tinggal mencari bilangan 40 di sini. 40-nya sudah ada anak-anak. Tinggal kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 di sini. 40 dibagi 4 sama dengan 10. Hasilnya 10. Kita pindah di sini 10. Selanjutnya dibagi 5 di sini. Kita bagi 5. 10 dibagi 5. Kita buat ini. Nah, Ibu tulis dulu. 10 dibagi 5 sama dengan kita buat barisan 5 sampai bertemu 10. Ibu tulis di bawah sini 5. Ditambah 5 lagi 10. Sudah bertemu 10. 1, 2. Berarti 10 dibagi 5 sama dengan 2. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Lanjut ke soal ke-8 anak-anak. 72 dibagi 9 dibagi 4 sama dengan titik-titik. Sekarang soal ke-8 Ibu tulis di sini. 72 dibagi 9 sama dengan. Kita buat dulu barisan 9 sampai perkalian 9 sampai bertemu 72. Barisan perkalian 9. 9 ditambah 9 18. Ditambah 9 27. Ditambah 9 lagi ini 36. Ditambah 9 lagi 45. Ditambah 9 lagi 54. Ditambah 9 lagi 63. Ditambah 9 lagi 72. Sudah bertemu bilangan 72. Kita hitung anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 72 dibagi 9 sama dengan 8. Hasilnya 8. Ini tadi kita dulukan. Selanjutnya dibagi 4. 8 dibagi 4. Ini 8 dibagi 4 sama dengan ini perkalian 4 sampai bertemu 8. Ini sudah bertemu anak-anak di sini 1, 2. Berarti 8 dibagi 4 sama dengan 2. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Sekarang lanjut ke soal ke-9. 84 dibagi 7 dibagi 4. Ini kita selesaikan dulu yang depan. Soal nomor 9. 84 dibagi 7 sama dengan. Nih kita buat barisan perkalian 7 sampai bertemu 84. 7 ditambah 7 14, ditambah 7 21, ditambah 7 28, ditambah 7 35, ditambah 7 lagi 42, ditambah 7 lagi 49, ditambah 7 lagi 56, ditambah 7 lagi 63, ditambah 7 lagi 70, ditambah 7 lagi 77, ditambah 7 lagi 84. Sudah bertemu bilangan 84. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 84 dibagi 7 sama dengan 12 di sini. Kita tulis di sini. Kita pindah di sini. 12 dibagi selanjutnya 4. 4 ini kita pindah. 12 dibagi 4. Di sini sudah ada barisan perkalian 4. Kita tinggal mencari di sini. Ini 12. Bertemu 12 sudah. Anak-anak tinggal menghitung 1, 2, 3. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Lanjut ke soal nomor 10 anak-anak. Di sini 90 dibagi 5 dibagi 6. Ini kita bagi dulu. 90 dibagi 5 dulu. Anak-anak harus rajin berlatih ini. Soal nomor 10, 90 dibagi 5 sama dengan, kita buat dulu barisan perkalian 5 di sini Ibu membuatnya. 5 di sini. 5 tambah 5 10, tambah 5 lagi 15, tambah 5 lagi 20, tambah 5 lagi 25, tambah 5 lagi 30, tambah 5 lagi 35, tambah 5 lagi 40, tambah 5 lagi 45. Tambah 5 lagi 50, 55, 60,
65, 70, 75, 80, 85, 90. Sudah bertemu bilangan 90 anak-anak? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 90 dibagi 5 sama dengan 18 di sini. Hasilnya 18 anak-anak di sini. Selanjutnya 18 dibagi 6. Nih. Kita buat dulu 18 dibagi 6. Ini sama dengan barisan perkalian 6 dulu 6. Ditambah 6 12. Ditambah 6 lagi 18. Sudah bertemu 18. 1 2 3. 18 dibagi 6 sama dengan 3. 18 dibagi 6 sama dengan 3. Ibu sudah selesai membahas materi ini anak-anak. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.